Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Orang Jawa. Sangkan paraning dumadi merupakan filosofi atau ajaran dalam ilmu kejawen atau kepercayaan tradisional Jawa tentang bagaimana cara manusia menyikapi kehidupan. Dalam bahasa Jawa kuno, sangkan berarti asal muasal, paran adalah tujuan, dan dumadi artinya menjadi, yang menjadikan atau pencipta. Dengan begitu, bahwa yang dimaksud sangkan paraning dumadi adalah pengetahuan tentang dari mana manusia berasal dan akan kemana ia akan kembali. Keberadaan manusia dan alam semesta merupakan ciptaan Sang Hyang Widi, yaitu Zat pencipta alam semesta, Tuhan yang Maha Esa. Kelak pada akhirnya seluruh alam semesta akan kembali kepadanya. Sangkan paraning dumadi dalam filosofi kejawen mengajarkan bahwa tujuan akhir dari kehidupan manusia adalah Tuhan yang Maha Esa, sehingga dalam menjalani kehidupan ini kita harus mendekati nilai-nilai luhur ketuhanan. Nilai luhur ketuhanan antara lain adalah jujur, adil, tanggung jawab, peduli, sederhana, ramah, dan komitmen. Karena itu, ada sebagian orang yang mengidentikan pengetahuan sangkan paraning dumadi dengan filosofi inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, yang artinya sesungguhnya kami adalah milik Allah dan kepadanya lah kami kembali. Bacaan tersebut biasa diucapkan oleh umat Islam apabila mendengar kabar duka cita kematian atau musibah. Dalam Al-Quran, kalimat tersebut terdapat pada surat Al-Baqarah ayat 155-157. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila musibah mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Mereka itulah yang mendapat keberkahan yang sempurna dan rahmat dari Rabb mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Ya, tubuh manusia terdiri dari dua unsur, yaitu jasmaniyah berupa badan tubuh dan rohaniyah sebagai isinya. Yang pertama, jasmani sebagai materi benda diciptakan dari unsur alam, yaitu tanah, air, udara, dan api. Karena asalnya dari bahan saripati alam, maka kelak jasmani akan kembali ke alam lagi. Yang tanah kembali kepada tanah, yang udara kembali kepada udara, yang api kembali kepada api, dan yang air akan menyatu kembali kepada air. Yang kedua, ruh, yang di dalamnya terkandung jiwa, merupakan sesuatu yang tidak terwujud materi, terdiri dari tiga unsur ruhaniyah, yaitu akal, nafsu, dan hati atau perasaan. Dari unsur-unsur itulah diri manusia bisa terlihat, mendengar, sedih, gembira, marah, benci, cinta, iba, kasih sayang, berpikir, dan sebagainya. Dalam kitab suci Al-Quran, Allah berfirman, kemudian dia menyempurnakan dan meniupkan roh ciptaannya ke dalam tubuhnya, dan dia menjadi pendengaran, penglihatan, dan hati bagi kamu. Ruh atau jiwa tidak akan bisa hancur seperti jasmani, ia akan tetap utuh sampai kapanpun. Lantas, kemana kembalinya ruh apabila seseorang telah meninggal dunia? Ilmu Jawa kuno mempercayai bahwa bila manusia telah meninggalkan kehidupan dunia, maka rohnya akan kembali lagi kepada Sang Hyang Widi, yaitu Tuhan yang Maha Esa. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Rabbmu dengan hati yang ridho dan diridhoinya. Kemudian masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Ruh dan jiwa memang sejatinya hanya milik Allah semata, dan dialah yang menjaganya.
Hal ini bisa kita lihat pada kondisi tertidur. Dalam tidur, jiwa kita pergi mengembara, meninggalkan jasad, sementara ruh tetap tinggal bersama jasad untuk menghidupinya. Kemudian jiwa kembali lagi saat kita terbangun. Jiwa bisa menjadi kuat dan sehat jika dilatih dan dirawat dengan baik, namun ia juga bisa menjadi rusak, sakit, dan lemah jika tidak dirawat dengan baik. Jiwa bisa mencapai derajat tinggi dan mulia, bisa juga jatuh derajat yang amat hina, lemah, tidak termulia. Nah, itulah yang dimaksud makna filsafat Jawa tentang sangkan paraning dumadi. Mugi-mugi dipun paringi manfaat lan matur nuwun.